Kobaran api yang melalap sejumlah sepeda motor ini memicu kepanikan di area SPBU kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang. Sejumlah pengendara langsung berusaha menyelamatkan diri dan kendaraannya keluar dari SPBU. Kebakaran itu bermula saat seorang pengendara bermotor mengisi BBM di SPBU. Namun, saat motor baru dinyalakan, tiba-tiba keluar percikan api. Lantaran panik, ia kemudian mendorong motornya ke area parkiran SPBU. Naas, BBM dari tangki motor yang belum tertutup sempurna itu tumpah ke area parkiran. Api pun langsung membesar dan menyambar 6 sepeda motor lain yang tengah parkir. Beruntung, kobaran api berhasil dipadamkan dengan alat pemadam SPBU. Pada saat menyalakan kendaraan tersebut, muncul percikan api dari motornya, dari knalpotnya, dan saudari panik, kemudian menjatuhkan kendaraannya ke sebelah kiri. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Sindangkerta, namun aktivitas SPBU Sindangkerta sudah kembali normal. Tresna Pamungkas, Bandung Barat, Jawa Barat. Halo, good morning. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik saja dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena kenapa? Karena bersyukur itu penting sekali untuk membuat kita semakin semangat. Walaupun kita lagi sedih, lagi happy, apapun itu pokoknya harus bersyukur. Lagi kenapa nih? Salam super. Tapi juga kita harus bersyukur loh sama cuaca akhir-akhir ini ya kan meskipun beberapa hari lalu panas banget Ya, sampai betul. ada isu gelombang panas padahal bukan ya. Bahkan BMKG juga prediksi katanya musim kemarau itu akan datang lebih cepat. Tapi nyatanya kemarin hujan lebat banget. Pagi ini Jakarta juga berawan. Memang kalau kata BMKG sendiri ini lagi masa transisi menuju musim panas. Jadi harus siap-siap juga ya. Benar. Jangan lupa untuk banyak minum, banyak makan dan lain sebagainya. Iya, suplemen juga penting ya. Kalau Good Morning selalu pasti hadir untuk Anda setiap hari mulai dari sekarang. Saya Daniar Akhri. Saya Iqbal Kurniadi, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya. Diduga akibat salah satu warga membakar sampah, ada 3 rumah di Desa Sukosari, Lumajang ludes dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Kabupaten Tuban, di mana gara-gara anak kecil bermain api tanpa pengawasan, sebuah kandang ludes terbakar dan puluhan hewan ternak mati terpanggang. Sundari, salah satu korban kebakaran ini histeris saat mengetahui rumahnya terbakar. Sejumlah warga pun berupaya menenangkan korban. Namun di rumah kerabatnya, tangis Sundari kembali pecah. Ia tak terima musibah yang menimpanya itu diduga berawal dari ulah tetangganya sendiri yang membakar sampah tak jauh dari rumah Sundari. Peristiwa ini terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Lumajang pada Selasa sore. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kayu bakar katanya ada yang bakar sampah di iya, ditinggal ya Pak. Ada berapa rumah yang terbakar Pak? 3. Sedikitnya 8 rumah dinas TNI Angkatan Darat di Jalan Sukimun, Kelurahan Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Selasa siang ludes dilalap si jago merah. Dari kesaksian warga di sekitar lokasi, api awalnya terlihat di bagian atas salah satu rumah yang kemudian merembet ke rumah lainnya dikarenakan angin kencang. Yanyan Jayusman dan Ru 1B Diskar Kota Cimahi menyebut kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik. Kita lihat asap aja dari rumah paling ujung sini, tapi dari bagian atas asapnya aja. Sedangkan penghuni rumah semua ada di dalam, dia nggak tahu. Terus begitu keluar api dari jendela atas, langsung nyebar pas ada angin gede gitu. Jam berapa itu? Itu setelah adzan ini adzan duhur ya.
Kandang ternak milik Wiono di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Selasa siang hangus dilalap api. Petugas dibantu warga berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Akibat kebakaran ini, 40 hewan ternak mati terpanggang, yakni ayam, bebek, dan mentok. Sementara beberapa ekor sapi berhasil selamat meski mengalami luka bakar. Dugaan karena itunya bermain api, sehingga api itu karena ada angin kencang merembet ke tumpukan jerami sehingga membakar kandang sapi. Ini yang terbakar apa? Atas kejadian ini, petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memperhatikan anak-anak saat bermain. Tim Liputan CNN Indonesia. Lagi-lagi ini terkait dengan pengawasan orang tua, di mana kalau misalnya lagi masa-masa liburan, walaupun liburan ini terakhir ya kalau nggak salah ya hari Rabu ini atau besok, pokoknya Masih antara diperpanjang kan? diperpanjang lagi ya. Ya walaupun begitu setidaknya selama kalau kita dimanapun berada, mau liburan mau tidak liburan, pengawasan orang tua itu lagi-lagi sangat penting sekali. Ini ada seorang bocah 9 tahun yang tewas tenggelam di Sungai Pancer yang berada di kawasan wisata Pantai Mbah Drajit, Desa Wotgali, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Iya, tragedi di tempat wisata juga terjadi di Curug Suaka, Kecamatan Rumpin, Bogor, di mana seorang wisatawan asal Depok tewas tenggelam usai terpeleset saat berdiri di atas batu. Selasa 10 Mei 2022 menjadi hari yang memilukan bagi pasangan suami istri Fatimah dan Hari. Hari yang mereka harap akan penuh keceriaan justru berubah menjadi duka karena anak mereka Rofiki, 9 tahun meninggal dunia akibat tenggelam terseret arus Sungai Pantai Pancer, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat Rofiki selesai mandi di pantai. Ia kemudian membersihkan diri bersama ayahnya dengan mandi di sungai. Naas, korban yang tidak bisa berenang terseret arus dan tenggelam. Dari laut Mbah Drajit, setelah mandi kemudian mencuci diri di Sungai Pancer atau Sungai Gedang Bobo, kemudian terbawa oleh arus. Ibu korban tidak kuasa menahan sedih hingga pingsan saat petugas mengevakuasi korban. Jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Yosowilangun untuk diotopsi sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Liburan berujung duka juga terjadi di wisata Curug Suaka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria asal Depok, Jawa Barat, meninggal di kawasan wisata ini. Peristiwa itu bermula saat korban yang sedang berdiri di atas batu tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke sungai. Korban yang tidak bisa berenang itu akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Akibat kejadian ini, kawasan wisata ini pun ditutup sementara. Batu, lalu berdiri, akhirnya dia jatuh. Kasih pertolongan, masih bisa bernapas, terus dibawa ke Puskesmas Rumpin. Namun korban sudah tidak tertolong. Pihak keluarga membawa jenazah untuk langsung dimakamkan tanpa proses visum. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, informasi tadi juga menjadi pengingat kita semua ya. Jadi jangan pernah anggap remeh kemampuan untuk berenang. Kalau di angka-angka nih, WHO itu bilang 0,7% kematian di seluruh dunia itu terjadi karena berenang. Angkanya itu lebih besar dibandingkan kematian karena ibu melahirkan. Lebih besar juga kematian karena HIV/AIDS. Jadi kebayangkan itu cukup bisa mengancam nyawa. Berarti besok-besok saya harus belajar berenang ini. Iya. Gimana supaya berenangnya itu tetap oke, bisa ngapung begitu ya iya, setidaknya. memanah, berenang, berkuda itu kan Wah, salah satu itu hal yang anjuran Nabi itu ya. Betul Wah, kita sekali. ini syariah nih pagi-pagi. Tapi kalau ini bukan dianjurkan dong ya. Ini aksi kriminalitas konvensional terus-menerus terjadi. Aksi copet di kawasan Taman Alun-Alun Kota Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengunjung dan viral di media sosial. Sementara itu ada yang nggak mau kalah ini, berpura-pura membeli dan mengalihkan perhatian kasir. Ini tebak siapa nih komplotannya? Ternyata ini 3 warga asing yang mencuri uang kasir toko kue di Ciputat, Tangerang Selatan. Rekaman video yang tengah viral ini memperlihatkan aksi copet di gerbang pintu 6 Taman Alun-Alun Kota Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu. Dalam video yang tak sengaja terekam kamera pengunjung, pelaku membuntuti korban yang sedang menggendong anak dan langsung mengambil dompet dari tas korban.
Setelah video viral tersebut, Satpol PP dan Park Ranger bersiaga menjaga keamanan di area Taman Alun-Alun Selasa siang. Warga berharap polisi segera memburu pelaku. Pencurian uang dari kasir toko kue di Jalan Juanda Ciputat, Tangerang Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku berpura-pura membeli dan menyibukkan kasir hingga lengah, dan tanpa sadar pelaku mengambil uang dari tangan pegawai dan langsung memasukkannya ke saku kiri celana. Selasa siang, pegawai toko kue mengatakan pelaku berjumlah 3 orang dan merupakan warga asing. Pelaku berhasil mencuri uang sebanyak Rp1.200.000. Berbekal rekaman CCTV, korban sudah melaporkan pencurian yang terjadi Rabu lalu ke Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Warga Dusun Telaga Piru di Barat Maluku punya tradisi unik nih, menyambut hari ke-7 di bulan Syawal. Mereka mengantar hasil bumi dengan diiringi tarian hadrat oleh sejumlah pemuda dan tetua adat. Selengkapnya kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Good Morning.